Halo guys, jumpa lagi sama gua Lucky Scan. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Di video sebelumnya Xiaoyan dan Yao Chen bertemu dengan 3 anggota klan Yao. Terjadi pertarungan antara Xiaoyan melawan Yao Tian dan tetua Yao Wangwei. Tentu saja pertarungan itu dimenangkan Xiaoyan, dan hal ini membuat klan Yao kehilangan mukanya di hadapan semua orang. Xiaoyan juga menyatakan bahwa klan Yao punya hutang keadilan pada gurunya dan dia sendiri yang akan menagihnya nanti di perayaan obat klan Yao yang akan datang. Xiaoyan juga membuat kesepakatan dengan Yao Tian bahwa jika Xiaoyan menang di pertandingan membuat pil, mereka harus berlutut dan meminta maaf kepada gurunya. Setelah klan Yao mundur, tiba-tiba ada kabut hitam merah yang muncul. 3 sosok muncul dari kabut itu. Mereka adalah orang-orang Aula Jiwa. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi itu. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, menyebar dengan tenang, itu segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik ke tempat kabut hitam muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan tersebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan pandangan semua orang. Mereka adalah klan Hun. Kelompok Yao Chen menyipitkan mata saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan, Doki di dalam tubuhnya mulai beredar dengan tenang. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam, salah satunya memakai jubah hitam, tidak ada yang istimewa dari wajahnya, dia tampak seperti orang biasa pada umumnya. Tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan kebanyakan orang yang hadir berhenti bernapas, mata mereka muram dan takut. Sosok 3 manusia itu adalah pemimpin Aula Jiwa Hun Miseng. Pria remaja yang memakai penutup mata itu adalah Tuan Muda Aula Jiwa, Hun Feng, dan orang ketiga adalah wakil Aula Jiwa, dia yang pernah ditemui oleh Xiaoyan saat pertempuran di cabang Aula Jiwa. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, tatapannya menjelajahi sosok itu, fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh pemimpin Aula Jiwa. Sementara Xiaoyan mengamati pemimpin Aula Jiwa juga mendeteksi tatapan itu, dia perlahan menoleh. Mata mengerikannya mendarat di Xiaoyan, dia mengamati Xiaoyan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Xiao yang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan dari Aula Jiwaku. Mendengar apa yang dikatakan pemimpin menyebut klan Xiao, patriark muda sontak berkata, oh jadi dia Xiaoyan bocah yang sudah membuat Aula Jiwa kalah berturut-turut. Wakil Aula Jiwa yang di belakang Tuan Muda Aula Jiwa berbicara dengan sikap hormat, Tuan Muda anak ini terlalu licik. Meskipun kita tidak pernah melihat dengan serius di masa lalu, para ahli yang kita kirim selalu gagal menghabisinya. Selain itu kekuatannya akhir-akhir ini melonjak dengan pesat. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akan menjadi Xiao Xuan yang lain, akan tetapi dengan adanya pemimpin di sini kita sudah pasti akan menang. Kemudian Tuan Muda Aula Jiwa perlahan membuka tutup matanya, kedua matanya hitam pekat, tidak ada warna putih di matanya, hanya kegelapan seperti tinta yang hadir. Pupil matanya berwarna merah menyala, rasa dingin akan muncul di dalam hati seseorang saat dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiaoyan dari jarak yang sangat jauh, suaranya lembut dan dingin, dia berkata, dia memiliki 5 jenis api surgawi, api Blue Lotus, api Valen Heart, api Sea Heart, api Chilling Bone, dan 3000 api pembakaran. Berdasarkan apa yang aku sadari, dia pasti berkultivasi dengan teknik pembakaran yang didapatkan Yao Chen di reruntuhan kuno. Dia mampu menahan beberapa api surgawi di waktu yang sama tanpa ada penolakan. Aku tidak sebagus dia dalam mengontrol api surgawi, akan tetapi dia juga tidak sebagus diriku dalam hal membunuh, Tuan Muda Aula Jiwa perlahan menyatakan. Mendengar perkataannya Yao Chen menjadi keringat dingin. Setelah hanya mengamati Xiaoyan dari jauh, orang ini tidak hanya dapat melihat melalui api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan, dia juga bisa menebak asal mula metode Qi yang dipraktekkan Xiaoyan. Keterampilan pengamatannya akan menyebabkan seseorang mengeluarkan keringat dingin. Kemudian Tuan Muda Aula Jiwa bertanya pada pemimpin Aula Jiwa, apa kita akan menyerang? Tangan besar yang kasar dari pemimpin Aula Jiwa bersilangan satu sama lain saat dia berbicara. Tunggu sampai api demonik Lotus membuka segelnya, kita tidak perlu membuang waktu untuk orang yang akan sekarat, kita pergi saja.
Mereka bertiga pun perlahan-lahan menjauh. Apakah itu pemimpin Aula Jiwa? Dia memang menakutkan. Senior King Luan dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi muram. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat pemimpin Aula Jiwa secara langsung, dia menyadari betapa mengerikannya dia. Bahkan Xiao Yan merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan menang melawan ahli seperti itu. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata. Beberapa saat setelah klan Hun menjauh, tetua Gunanhai menghampiri Xiao Yan. Dia berkata, jangan terlalu gugup nak, Hun Miseng tidak akan menyerang selama ada kami di sini. Lagi pula dulu ada perjanjian kuno antara suku kuno. Seorang ahli doseng bintang 5 tidak boleh seenaknya menyerang. Yo Chen di sampingnya juga mencoba menenangkan Xiao Yan. Dia berkata, tinggalkan sisanya pada kami, kau fokus saja menaklukkan Purifying Demonic Flame. Xiao Yan pun hanya mengangguk dan mencoba menenangkan pikirannya. Terlihat Xian merasa kebingungan. Dia menyilangkan tangannya dan berkata, ini sangat aneh, Aula Jiwa selalu membawa banyak orang, tapi kali ini hanya 3 orang yang datang. King Lin juga merasakan hal yang sama. Dia berkata, aku setuju dengan Xian, hal ini sangatlah aneh. Akan tetapi mereka bertiga sangatlah kuat, mereka bertiga bisa mengalahkan ribuan orang dalam sekejap. Melihat dua gadis muda yang sedang dilanda kebingungan, tetua Gunanhai menjelaskan tentang Purifying Demonic Flame. Dia berkata, masih sedikit informasi tentang Demonic Flame, jadi generasi muda seperti kalian wajar jika tidak tahu, jadi akan kujelaskan untuk kalian. Dulu Demon Saint menyegel Purifying Demonic Flame, kau harus memasuki ruang segel untuk mendapatkan api Demonic Flame itu. Tapi selama ribuan tahun coba ditaklukkan, ruang segelnya sudah menjadi sarang naga. Bahkan seorang Ban Seng pun sulit bertahan di dalamnya. Senior Gu King juga menambahkan penjelasan dari Gunanhai. Dia berkata, banyak orang dari semua klan setidaknya di ranah Ban Seng, jumlah tidaklah penting dalam hal menaklukkan api Purifying Demonic Lotus, malahan lebih baik tidak membawa banyak orang agar menghindari pengorbanan yang tidak perlu. Oleh karena itu Aula Jiwa hanya mengirim 3 orang. Semua orang sangat serius mendengarkan penjelasan dari tetua klan Gu. Itu artinya mereka semua tidak bisa membantu Xiao Yan kecuali orang yang sudah mencapai ranah Ban Seng. Kemudian Xiao Yan pun bertanya, bagaimana jika apinya yang membuka segelnya? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, Huoxian dengan cepat mengangkat tangannya dan berteriak, aku tahu jawabannya. Kemudian Huoxian pun mengeluarkan apinya, api itu membentuk gambar seperti api lotus demonik. Dia perlahan mengatakan pendapatnya, meski jika apinya bisa membuka segelnya, selama segelnya masih bisa dipertahankan, segelnya akan otomatis menyerap energi surga dan bumi untuk memperbaiki bagian yang rusak dan segelnya akan terus menahan api demonik lotus, jadi api demonik tidak akan bisa keluar. Mendengar pendapat dari saudara Huoxian, Xiao Yan pun berkata, jadi kita hanya perlu menunggu saat di mana segelnya berada di kondisi antara rusak dan memulihkan diri. Melihat dua jenius yang saling bertukar pendapat, tetua Gunanhai dengan semangat menjawab, dia berkata, benar sekali, momen saat api demonik lotus rusak dan kehilangan kekuatannya, adalah waktu yang sangat tepat untuk menaklukkannya. Penantian ini sekali lagi berlanjut selama sekitar 3 jam, ruang yang rusak itu juga telah meluas dari puluhan meter menjadi ratusan meter. Ruang yang hancur membengkak mencapai ukuran ribuan meter. Akhirnya berhenti secara bertahap, dan lingkaran cahaya berwarna krem kemasan terbentuk di ruang yang rusak itu. Semua ahli yang hadir tiba-tiba membuka mata mereka saat lingkaran cahaya terbentuk. Mereka bisa merasakan suhu area ini meningkat 100 kali lipat dalam sekejap. Sun Er juga membuka matanya yang cantik menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, sudah waktunya untuk kita bergerak. Setelah cahaya lingkaran terbentuk di tempat api demonik lotus berada, banyak sosok kuat bergegas ke lingkaran itu seperti segerombolan belalang. Purifying Demonic Lotus hanya didapatkan oleh orang-orang yang kuat. Sadar bahwa hanya para ahli di ranah Ban Seng atau di atasnya yang bisa memasuki tempat api Demonic Lotus berada, Yao Chen memerintahkan semua anggota aliansi agar kembali ke Pavilion Star. Setelah mendengar perintah Yao Chen, banyak ahli dari aliansi segera menghela nafas lega, tampak seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Mereka buru-buru mundur dan menjauh dari formasi, meskipun agak menyesal bahwa mereka tidak bisa masuk ke dalam dan melihat sekilas api iblis. Lebih baik menyesal daripada kehilangan nyawa. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas menyadari peluang mereka untuk bertahan hidup jika mereka menerobos masuk sangatlah berbahaya. Huo Xuan dan kelompoknya juga bergegas terbang menuju api Demonic Lotus.
dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara Xiaoyan, kita akan masuk dulu." "Kita juga harus bergerak." Xiaoyan mengepalkan tangannya dan tersenyum agak cemas setelah melihat para ahli dari klan kuno bergegas ke lingkaran cahaya. Di tengah-tengah perjalanan Sun Er mengingatkan semua orang dengan suara serius. Dia berkata, "Dikabarkan bahwa api lotus pemurnian iblis menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membentuk api iblis di dalam tubuh seseorang. Saat api iblis muncul di tubuh seseorang, orang itu akan terbakar sampai menjadi debu. Oleh karena itu, apapun yang kita lihat setelah memasuki ruang tersebut, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang tanpa merasakan kegembiraan atau kesedihan. Kita harus mencoba mengendalikan emosi kita, jika tidak, emosi ini akan menarik nyala api iblis." Ekspresi Xiaoyan dan Yao Chen berubah setelah mendengar rumor ini. Purifying Demonic Lotus memang terlalu misterius. Bahkan mereka sebagai alkemis, tidak terlalu mengetahui banyak detail tentang itu. Tak disangka bahwa api lotus pemurnian iblis ini dapat menggunakan emosi manusia sebagai benih. Metode misterius seperti itu memang layak untuk reputasi api iblis. Setelah mendengar ucapan dari Sun Er, semua orang mengangguk. Kemudian Xiaoyan berkata, "Setiap orang harus berhati-hati. Ayo bergerak." Xiaoyan perlahan menghembuskan napas dan berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya memimpin untuk maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang meluncur ke lingkaran cahaya dengan kecepatan seperti kilat. Sun Er dan yang lainnya mengikutinya di belakangnya. Kulit Xiaoyan tiba-tiba menjadi kering saat dia masuk dalam kumpulan cahaya. Setelah masuk, mata Xiaoyan sejenak terpesona oleh cahaya. Dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah. Sungguh suhu yang menakutkan. Kesan pertama yang dirasakan Xiaoyan saat masuk adalah seperti tungku. Matanya dengan cepat menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa dia saat ini berada di ruang misterius dengan api putih krem di sekelilingnya. Bahkan seseorang seperti dia, yang telah menelan 5 jenis api surgawi, merasa sangat panas di tempat ini. Apakah ini dunia di mana Purifying Demonic Lotus Flame disegel? Di mana Sun Er dan yang lainnya? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya yang kosong. Dia seharusnya memasuki dunia ini dengan Sun Er dan yang lainnya. Mengapa hanya dia satu-satunya di tempat ini? Xiaoyan dengan erat merajut alisnya. Tubuhnya tergantung di udara dan tidak berani melakukan kontak sedikitpun dengan api putih krem. Api ini mungkin bukan tubuh sebenarnya dari api lotus pemurnian iblis, tapi tidak boleh meremehkannya, apalagi seluruh ruang ini dipenuhi dengan misteri. Ketenangan ini menyembunyikan niat membunuh, jadi lebih baik berhati-hati. "Aku harus meninggalkan tempat ini dulu." Mata Xiaoyan menyapu ke sekelilingnya, kemudian tubuhnya melesat ke depan. Area ini membuatnya agak gelisah, tetapi pertama-tama, dia harus menemukan teman-temannya. Xiaoyan terbang ke depan selama hampir 10 menit, tetapi ekspresinya berangsur-angsur menjadi jelek saat dia terus terbang. Seberapa besar ruangan ini? Mungkinkah aku telah dikirim ke ruangan yang berbeda? Tiba-tiba Xiaoyan merasakan gelombang energi yang sangat familiar di depannya. Gelombang energi itu membentuk sosok yang saat ini ditakuti oleh Xiaoyan. Dia adalah pemimpin aula jiwa. Matanya menunjukkan ekspresi menyeramkan yang dipenuhi dengan ejekan sesaat sebelum dia berkata, "Bocah, keberuntunganmu sangatlah buruk." Tak disangka pemimpin aula jiwa benar-benar muncul di tempat ini. Sepertinya dia telah menunggu Xiaoyan. Xiaoyan mencoba menenangkan pikirannya dan bertanya, "Mengapa kau ada di sini?" "Tidak ada, aku di sini hanya ingin menunjukkan sesuatu." Kepala aula jiwa sedikit tersenyum. Gelombang kabut hitam tiba-tiba melonjak dari telapak tangannya. Kabut hitam itu berubah menjadi sosok yang sangat dia rindukan. Sosok itu adalah ayahnya. Hati Xiaoyan serasa disambar oleh petir saat melihat sosok itu. Akan tetapi dengan sekejap Xiaoyan langsung melancarkan serangan ke arah ayahnya dan pemimpin aula jiwa. Xiaoyan berkata, "Kau tidak bisa membodohiku dengan ilusi bodoh ini." Sosok pemimpin aula jiwa merasa terkejut karena Xiaoyan tidak ragu-ragu menyerangnya. Dia berteriak, "Mengapa kau tidak ragu menyerang ayahmu sendiri?" Xiaoyan pun hanya tersenyum dan perlahan berkata, "Jika terjadi sesuatu pada ayahku, batu giok ini akan bereaksi. Apakah hanya ini yang kau bisa, dasar api sialan?" Mendengar perkataan Xiaoyan bahwa dia sadar kalau ini adalah ilusi, api iblis yang masih membentuk ilusi pemimpin aula jiwa, menyipitkan matanya tersenyum dan berkata, "Dasar bocah sialan, kita lihat saja nanti." Sosok ilusi itu pun perlahan-lahan menghilang. Adegan berpindah di mana Yao Chen berada. Setelah memasuki lingkaran cahaya, Yao Chen juga terpisah dari yang lain. Dia tiba-tiba berada di tempat yang sangat rindang, terdapat banyak pohon dan ada rumah kayu.
Tempat ini sangat familiar bagi Yao Chen. Dia melihat ke depan ada sosok orang tua wanita dan lelaki di bawah pohon. Wanita tua itu berkata kepada Yao Chen, "Yan kau sudah pulang." Wanita itu berambut putih dan terlihat sakit-sakitan. Sesekali cairan merah keluar dari mulutnya. Mereka adalah orang tua Yao Chen. Melihat mereka berdua, Yao Chen tidak kuasa menahan air matanya. Wajahnya menunjukkan kerinduan yang sangat mendalam. Yao Chen pun bergegas maju menghampiri mereka berdua. Akan tetapi cerita bersambung. Kita lanjutkan lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini agar cepat update. Sampai jumpa di video berikutnya.